Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Imam salat maghrib bagi nurul ikhlas rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45 ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menggandeng atau menghimpun amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Nanti akan dimasukkan ke surga. Kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam surah Al-Bayinat, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri dan seterusnya. Balasan orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan seterusnya. Kemudian orang yang beramal soleh di ayat yang lain, di penghujung ayat itu diberikan status la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Nah, di sini kata bersedih hati menggunakan kata kerja masa sekarang dan akan datang. Rahasianya adalah orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh itu nggak bakalan takut, nggak bakalan sedih. Yahzanun itu adalah kata kerja masa sekarang dan akan datang. Kalau dalam istilah tata bahasa Arab disebut fi'il mudhari. Dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal solih, maka Rabb mereka, yakni Allah, memasukkan fi rahmatih, ke dalam rahmatnya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu sudah mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Kalau orang itu sudah mendapatkan kasih sayang Allah, kemudian ditutup dengan dzalika huwal fawzul mubin. Itulah kemenangan yang nyata. Jadi ketika kita berbuat baik, nggak usah nunggu apa balasannya. Kata para ulama, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, kadang itu mau melakukan kebaikan, kalau aku mau melakukan kebaikan ini apa balasannya? Ya biasalah, manusia itu kan transaksional sifatnya. Otaknya itu menghitung. Kalau aku berbuat ini balasannya apa? Padahal di dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke 30 ini, kalau orang beriman dan beramal soleh, itu sudah masuk dalam rahmat Allah. Kalau sudah masuk rahmat Allah, dzalika huwal fawzul mubin, maka itulah kemenangan yang nyata. Kemenangan itu apa bahasa Inggrisnya, Mas Toto? Victory. Kalau kemenangan yang the great victory, kira-kira seperti itulah ya, Pak Adi. Ya berlagak bahasa Inggris dikit-dikit lah biar agak keren. Ini kan masuk YouTube soalnya itu ya kan. Dzalika huwal fawzul mubin. Itulah kemenangan yang nyata. Jadi nggak usah nunggu berbuat baik. Nggak usah nunggu apa balasan dari berbuat baik. Berbuat baik aja itu adalah kemenangan yang nyata. Nah, apakah amal soleh itu apa sih? Kata para ulama, kalau secara definisi nih ya, kalau secara definisi dan secara kebahasaan. Secara kebahasaan, solaha itu artinya pantas. Apa maksudnya? Pantas. Ya kalau ada tamu dihormati. Ya kalau ada orang tua dimuliakan. Ketemu sama jamaah masjid, saling tegur sapa, menyampaikan salam. Tadi malam itu saya ke Gandaria. Dan ternyata kasus masjid di daerah Jakarta dan sekitarnya itu sama aja. Kalau sudah ada kelompok yang satu itu, nggak mau tegur sapa Pak Ustadz. Oh, udah biasa itu, udah diprediksi itu. Modelnya memang setelannya didoktrin bahwa yang tidak sama dengan pemahaman mereka nggak usah disapa karena mereka sudah termasuk kelompok yang kayak gini melakukan kayak gini kayak gini kayak gitu. Itu yang cerita adalah anak dari pendiri masjid di Gandaria. Pak, yang agak lumayan lah, kayak Waringin Permai itu. Itu masjidnya, oknum-oknum yang model seperti itu. Kalau sholat itu ya ada lah. Sholat, habis sholat langsung. Nah itu casingnya memang model kalau udah kena doktrin seperti itu sama aja, nggak di sini juga nggak di Gandaria, nggak di tempat yang lain. Apakah itu amal soleh? Apakah secara kebahasaan aja? Apakah itu amal yang pantas, Pak? Nggak itu. Belum lagi secara takrif, secara definisi. Kata Imam Syekh Nawawi, amal soleh adalah alladzi yaqumu bihuquqillah wa huquqin nas. Amal soleh adalah amal yang memenuhi hak Allah. Kita diperintah oleh Allah untuk beribadah. Alhamdulillah kita sudah beribadah. Namun kewajiban kita terhadap sesama manusia itu kadang nggak imbang. Ketemu sesama jamaah nggak tegur sapa. Ya kalau untuk urusan fikih, mohon maaf nih, masa orang Islam terus kemudian sudah balik, ya jangan sampai celananya itu di atas lutut. Enggak, bahasanya enggak apa itu. Secara umum aja dah. Kalau bahasa Arab kan enggak syar'i, kalau bahasa umum
Enggak etis, bahasa Jawanya ora pantes gitu loh. Jadi pantes itu adalah definisi secara kebahasaan amal soleh. Ya, Mas Sofyan, kalau Mas Sofyan mau bergabung dengan saya terus ketemu saya di jalan kelihatannya wajah saya loyo, kenapa Ustadz Joko kelihatannya belum makan, ya sudah ayo ikut saya, nah itu diajak kan. Itu maksudnya itu namanya amal amal soleh, pantas gitu loh ditraktir, ya kan. Pak Ketua mentraktir kita beberapa bulan yang lalu lah. Nah untuk bulan-bulan ini belum apa namanya menawari Ustadz Joko. Apakah itu tiap tahun? Masa sih sekelas Pak Ketua Masjid mentraktir Ustadz Joko cuma setahun sekali, itu kira-kira pantas apa enggak? Itu apa namanya dikembalikan sama penilaian sendiri. Jadi ini mohon maaf tidak mengkritik, ini tidak hanya menyampaikan contoh ya Pak Adi ya. Kalau beliau tersinggung terus besok emosi sama Ustadz Joko sama Ustadz Yuda, ya sudah ayo besok habis sholat zuhur kita berangkat ke sono yang di Kalimalang sono. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan beramal soleh. Yakinlah orang yang beramal soleh bahagia dan tidak ada rasa sedih, rasa takut, dan di akhirat akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.